Selamat datang di channel Bila Likuan. Kali ini kita akan menceritakan inti cerita dari anime Detektif Conan yang mengenai organisasi hitam. Dan jangan lupa untuk klik subscribe untuk mendukung channel ini. Baiklah, kita lanjutkan cerita utama dari Detektif Conan. Kali ini kita akan menceritakan secara singkat dari episode 462 hingga 465. Di awal cerita, James, Akai, dan Judy Sensei masih berada di rumah sakit menunggu kondisi dari Mizuhana Sirena atau berkode name Kir yang sampai saat ini masih belum sadarkan diri. Sudah lebih dari 2 bulan sejak kecelakaan terjadi. James khawatir bahwa anggota organisasi hitam mungkin akan segera mengetahui lokasi Kir yang dirawat saat ini. James juga memberikan tugas kepada Judy Sensei untuk melacak semua riwayat yang dimiliki Mizuhana Sirena. Namun Judy Sensei hanya menemukan riwayat yang dipalsukan, dan ia bilang bahwa Mizuhana Sirena adalah orang yang sangat cerdas dalam menghilangkan jejaknya. Akai Shuichi juga memberi dugaan bahwa Mizuhana Sirena juga merupakan nama samaran saja. Dilihat dari namanya saja juga sedikit aneh katanya. Nama dari Mizuhana Sirena juga memiliki arti, yaitu Mizuhanashi berarti 0, sedangkan Rena berarti 07, yang berarti nama dari Mizuhana Sirena yaitu 007. Cerita selanjutnya ada di kantor detektif Mori Kogoro. Saat itu Mori Kogoro sedang mengeluh tentang hidupnya. Dan Ran yang dari supermarket kembali dan membawa seorang temannya yaitu Hondo Eisuke. Hondo Eisuke adalah teman sekelas Ran. Kehadiran pertama dalam series Detektif Conan ada di episode 427. Hondo Eisuke adalah orang yang sangat cerdas dalam membuat beberapa dedukasi yang mengesankan terkait dengan kasus pembunuhan terbukti dalam episode 429 hingga 430. Namun walaupun begitu, Hondo Eisuke adalah orang yang sangat ceroboh. Selain itu, Hondo Eisuke adalah orang yang sangat mengagumi Mori Kogoro dan memutuskan untuk menjadi muridnya. Conan merasa curiga terhadap Hondo Eisuke karena ia sangat mirip kelakuannya dengan Rena Mizuhanashi, seperti menatap seseorang untuk membuktikan kebenarannya. Sambil menunggu panggilan di kantor, detektif Mori Kogoro, Ran, Hondo, dan juga Conan sedang membaca komik. Namun Hondo Eisuke bilang kepada mereka ada hal aneh yang terjadi terhadap presenter televisi. Namun ia tidak menyebutkan nama dari presenter tersebut dan membuat Conan menambahkan kecurigaannya terhadapnya. Namun Ran langsung bicara, mungkin yang dimaksud Hondo Eisuke adalah Roku Itagi, yaitu seseorang musisi yang telah melakukan debut di major label pada tahun kemarin. Dan Hondo bilang mungkin saja Roku Itagi sedang memulai debut pertamanya di awal karirnya. Namun dia memutuskan istirahat sejenak, maka dari itu Ran curiga terhadapnya. Namun tiba-tiba anak kecil memasuki ruang kantor detektif Mori dan bilang kepada mereka semua yang ada di dalam kantor bahwa Roku Itagi dibunuh, sebab dia melihat Roku Itagi dijatuhkan dari atas jembatan. Karena tidak ada sangkut pautannya dengan cerita organisasi hitam, maka kasus ini akan saya skip dan tidak saya ceritakan dengan jelas. Jika kalian ingin mengetahui cerita kasus Roku Itagi, kalian bisa menontonnya pada di episode 462. Di episode ini juga, Conan terus menambah curiga terhadap tingkah laku dari Hondo Eisuke dan sempat mencuriga bahwa Hondo Eisuke ada sangkut pautannya dengan organisasi hitam dan Mizuhana Sirena. Setelah kasus terpecahkan, lagi-lagi Hondo Eisuke memberikan sedikit kode kecil terhadap Kogoro Mori untuk mencari kasus untuk orang-orang terkenal. Conan yang mendengarkan percakapannya tersebut sangat curiga terhadapnya, dan Conan sangat yakin Hondo Eisuke mungkin saja berupaya untuk mencari keberadaan dari presenter terkenal, yaitu Mizuhana Sirena. Makanya ia mau menjadi murid dari Kogoro Mori. Dari segi Hondo Eisuke, dia juga menaruh kecurigaan terhadap Conan, sebab dia selalu mengalihkan pembicaraan ketika ia sedang mencari informasi mengenai presenter terkenal tersebut. Cerita selanjutnya ada di episode 464. Di awal episode, kita diperlihatkan dengan Rena Mizuhanashi yang masih belum sadarkan diri di rumah sakit, serta kita dilihatkan dengan kehadiran dari beberapa anggota organisasi hitam di episode ini. Organisasi hitam saat ini masih kesulitan untuk mengetahui keberadaan dari Kir. Bahkan, Ron menduga bahwa Kir telah tewas. Kianti juga merasa khawatir jika Kir berkhianat dengan organisasi hitam dan membuka semua informasi tentang organisasi hitam. Namun hal itu disangkal oleh Jin, bahwa Kir tidak mungkin akan mengkhianati organisasi hitam, sebab Kir pernah ditembak di kedua tangannya dan kakinya, serta disuntik agar mengaku, tapi dia sama sekali tidak mengatakan apapun. Vodka bertanya kepada Jin
Mungkin yang membuat Jin percaya terhadap Kir karena kasus Kir yang dulu pernah melibatkan bos besar dari anggota organisasi hitam. Kasus Kir yang terdahulu adalah bahwa Kir mengetahui ada tikus atau mata-mata yang menyusup ke organisasi hitam. Seharusnya dia berhasil menangkap mata-mata tersebut, namun malah sebaliknya, Kir tertangkap oleh mata-mata tersebut. Namun menurut Jin, Kir berhasil menangani mata-mata tersebut dengan menggigit tangan dari mata-mata itu hingga tulang tangannya terlihat. Sehingga pistol yang ditodongkan terhadap Kir terjatuh dan Kir mulai mengambil pistol tersebut dan menembakkannya ke arah mata-mata tersebut tepat di kepalanya. Selain itu, di sana juga terdapat perekam suara sebagai tanda bukti bahwa Kir tidak mengatakan apapun dan hanya terdengar suara perlawanan saja. Karena ini, Jin serta bos besar dari organisasi hitam mulai percaya dengan Kir. Jin juga telah memeriksa identitas dari mata-mata itu. Namun ia tidak menemukan apapun tentangnya, semuanya serba dipalsukan. Yang ia tahu adalah nama panggilannya. Namun saat itu Jin tidak memberitahukan siapa nama panggilannya kepada Vodka, dan bilang bahwa Kir pasti akan segera ditemukan oleh organisasi hitam. Cerita selanjutnya dari Segiran, Mori Kogoro, Conan, dan juga Hondo Eisuke yang sedang menangani kasus terbarunya yang berada di kota Toria. Conan merasa curiga bahwa Hondo Eisuke lah yang membawanya hingga ke sini, sebab di kota Toria adalah tempat kejadian saat Rina Mizuhanashi kecelakaan. Sebenarnya kasus pembunuhan yang ada di kota Toria yang ditangani oleh detektif Mori Kogoro tidak ada sangkut pautannya dengan anggota organisasi hitam. Namun ada seorang bocah yang bernama Toji memberikan kesaksian bahwa dia mengetahui siapa dalam pembunuh ibunya, yaitu seorang yang berambut pirang serta berpakaian serba hitam. Mendengar penjelasan tersebut, Conan teringat dengan Vermont, namun Conan masih meragukannya. Dan selain itu, Conan merasa pernah melihat bocah tersebut, namun Conan juga masih ragu. Hondo Eisuke langsung mendatangi bocah tersebut dan bilang kepadanya kenapa dia menaruh curiga terhadap wanita itu. Si bocah itu bilang bahwa dia menanyakan hal-hal yang aneh, seperti apakah kamu melihat kecelakaan itu, apakah kamu lihat orang yang mengalami kecelakaan itu, apakah kamu menceritakannya pada ayah atau ibumu. Mendengar dari percakapan itu, Conan teringat bahwa bocah tersebut adalah saksi kecelakaan Rina Mizuhanashi, yaitu bocah yang mengambil bola di tengah jalan. Bocah itu hanya menjawab bahwa dia hanya sedikit menceritakan kasus itu kepada ibunya. Maka dari itu, bocah tersebut menaruh curiga bahwa pembunuh ibunya adalah wanita yang berambut pirang dan pakaian serba hitam. Conan langsung mengira bahwa anggota organisasi hitam telah mengetahui keberadaan dari Kir, yaitu Kir telah ditahan oleh agen FBI, serta bagaimana kecelakaan itu terjadi, dan sempat menduga bahwa Hondo Eisuke dan anggota organisasi hitam lah yang merencanakan pembunuhan ini. Setelah membacakan kasus pembunuhan tersebut, ternyata tidak ada sangkut pautannya dengan anggota organisasi hitam, dan hanya kebetulan saja bahwa sempat ada seorang wanita berambut pirang yang menanyakan kecelakaan tersebut kepada bocah yang bernama Toji. Setelah menangkap pelaku pembunuhannya, Ran juga bercerita kepada Conan saat menanyakan kepada Toji siapa orang yang berambut pirang serta berpakaian serba hitam, karena orang tersebut tidak ada sangkut pautannya dengan kasus ini. Dan bocah itu bilang dia hanya mendengar kata Uma-Uma. Dan Conan langsung ingat kata-kata tersebut, dan Conan sangat yakin bahwa yang didengar oleh bocah itu yaitu "A secret makes a woman", yaitu kata-kata yang biasa diucapkan oleh Vermont. Dan di akhir episode 465 ini, Jin memberitahu siapa nama panggilan mata-mata yang dibunuh oleh Kir, yaitu bernama Hondo. Ia mendengar nama tersebut dari teman mata-mata itu yang sedang mencoba membangunkan Hondo. Kesimpulan di episode 462 hingga 465 ini, kita dilihatkan dengan kecurigaan Conan terhadap Hondo Eisuke, karena Hondo Eisuke sangat berupaya mencari kasus orang hilang, yaitu presenter televisi yang bisa kita duga yaitu Rina Mizuhanashi. Selain itu, mata-mata yang dibunuh Kir bernama Hondo. Berarti Hondo si mata-mata memiliki hubungan dengan Hondo Eisuke, dan mungkin saja juga memiliki hubungan yang sama dengan Rina Mizuhanashi. Nah, itulah pembahasan awal cerita tentang detektif Conan. Nantikan part-part selanjutnya.